Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro Bapak Oktanofri SE MS PhD dan juga teman-teman sekalian yang menonton. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok satu untuk menjelaskan hasil diskusi dan pengerjaan kami tentang tugas akhir atau pengganti UAS pada mata kuliah ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Faisal dengan akhiran NIM 40, lalu ada Muhammad Haikal Syam dengan akhiran 12, lalu ada Nur Adinda dengan NIM akhiran 23, ada Muhammad Citra Utami dengan akhiran NIM 05, ada Naura Latifah Usman dengan akhiran NIM 26, ada Sri Adarasti dengan akhiran NIM 42, dan juga Mutasim Bila Muiz dengan akhiran NIM 28. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami langsung masuk ke nomor pertama. Baik, untuk nomor satu akan dikerjakan oleh saya sendiri. Kita perhatikan soalnya, yaitu biaya angkut per unit dalam ribuan rupiah dari setiap pabrik ke setiap gudang. Ini adalah tabel transportasi. Untuk pertanyaannya itu, tentukan biaya distribusi, tapi menggunakan metode FAM dan untuk solusi awal, lalu optimalkan dengan stepping stone atau iterasi. Nah, untuk pengerjaannya kita langsung ke Excel-nya saja. Kita perhatikan bahwa ini soalnya untuk form sendiri kita membutuhkan tabel tersendiri yaitu P, di mana P itu adalah penalti. Penalti sendiri itu nilai selisih antara dua biaya pengiriman paling murah di dalam satu baris atau satu kolom pada tabel transportasi. Sehingga kita mengecek dulu biaya paling murahnya. Contoh misalnya pada baris ini itu adalah 6 dan 7 berarti selisihnya 1. Lalu kita lakukan pada semua tabel. Di sini 5 dan 7 2, di sini 5 dan 6 1. Untuk yang kolomnya di sini 5 dan 7 2, di sini 6 dan 9 3, 6 dan 8 2, lalu 5 dan 7 2. Lalu kita perhatikan lagi yang mana angka tertinggi. Ternyata angka tertinggi itu ada pada penalti di sini, di mana 966 itu 3. Sehingga pertama untuk permintaan yang 150 ini kita masukkan ke dalam gudang 2. Nah, sebelum itu kita cari dulu di mana biayanya yang paling murah antara 6, 9 dan 10. Ternyata yang paling murah adalah 6. Maka 150 ini kita kasih masuk ke dalam kolom dan tabel ini. 150. Lalu kita update lagi stok dan juga update demand-nya. Untuk update stok sendiri kita harus mengurangi antara stok dan demand, sedangkan update demand itu mengurangi antara stok dan juga demand. Demand dan juga stok. Jadi untuk update stok ini 140 dikurang 150. Ternyata ini itu jawabannya minus 10. Tapi karena stok tidak mungkin minus, maka kita masukkan angka 0 saja. Ini membuktikan bahwa pada pabrik tersebut untuk stoknya itu sudah habis. Dan untuk demand-nya sendiri 150 dikurang 140 itu jawabannya adalah 10. Sehingga dapat diketahui bahwa pada gudang 2 masih membutuhkan 10 stok lagi. Lalu untuk pabrik C kita tandai dulu. Kita menandakan ini bahwa di pabrik C ini stoknya juga sudah habis. Lanjut ke P2 sama halnya dengan tadi 6 dan 71. 5 dan 72. Lalu dan untuk ini sendiri kita tuliskan 0 karena pabriknya sudah stok pada pabrik C itu sudah habis. Lanjut ke sini 7 kurang 5 2. Nah, ini karena pabrik C sudah habis, kita sudah tidak boleh menggunakan pabrik C lagi. Sehingga selisih yang digunakan adalah 9 dan 10 1. Lalu 6 dan 8 2, dan ini 8 dan 7 1. Kita cari lagi yang mana paling tinggi. Ternyata ada 3 titik penaltinya paling tinggi. Kita cari lagi pada 3 titik temu ini yang mana harga biayanya paling rendah. Ternyata ada pada angka 5 ini. Sehingga kita masukkan untuk baris gudang 1 ini. Itu untuk demand-nya kita kasih masuk ke dalam titik ini, yaitu 120. Karena biayanya paling rendah. Sama halnya tadi 200 kurang 120 ternyata masih ada 80 stok berlebih. Dan juga 120 kurang 200 itu minus 80. Cuman sama halnya dengan tadi, jika minus kita menuliskan angka 0 saja. Karena tidak mungkin permintaannya itu minus. Sudah kita ketahui bahwa gudang 0 ini, gudang 1 ini sudah tidak membutuhkan stok lagi. Kita bisa tandai dengan warna merah. Lanjut lagi ke P3 sama halnya 6 kurang 82, 7 kurang 81, pabrik C habis kita tulis 0. Nah, sama hal dengan yang tadi, gudang 1 habis kita tulis 0, lalu ini selisihnya 1, ini selisihnya 2, ini selisihnya 1. Kita cari lagi, ternyata 2 masih ada 2. Yang tertinggi itu masih ada 2. Kita cari lagi pada dua garis dan kolom ini yang mana terendah. Ternyata yang terendah itu adalah biaya 6 ini, Rp6.000 ini. Berarti untuk yang 110 ini kita kasih masuk ke dalam sini. Kemarin tadi update stok 160 dikurang 110 itu adalah 50. Dan juga 110 kurang 160 minus. Maka kalau minus kita tuliskan angka 0 saja.
Lalu lanjut lagi, kita melihat bahwa karena ini sudah menunjukkan angka 0, maka gudang 3 kita tandai dengan merah juga, menandakan bahwa sudah tidak membutuhkan permintaan lagi. Lanjut ke P4, 8 kurang 9, 1, 7 kurang 10, 3. Ini 0, ini 0, ini maaf, ini 1. Lalu ini 0 juga karena sudah habis, dan juga ini 1. Kita cek lagi ini 2. Kita cek antara 7 dan 10 paling rendah mana. Yang paling rendah adalah 7. Maka yang bagian 120 kita kasih masuk ke dalam sini. Nah, karena tadi sudah kita ketahui bahwa 120 ini itu kita sudah bukan gunakan 200 lagi. Karena 200 tadi ini sudah dikurangkan dengan sudah dikurangkan stoknya pada gudang 1, sehingga yang kita gunakan adalah 80. 80 kurang 120 ternyata hasilnya minus. Berarti pabrik B ini stoknya juga sudah habis. 120 kurang 180 jawabannya adalah 40. Maka gudang 4 masih membutuhkan 40 stok lagi. Karena pabrik B sudah habis, kita blok saja dengan warna merah juga. Lanjut kepada P5, 9,8, 1. Ini sudah habis 0, ini sudah habis 0. Sama halnya dengan 0. Ini 9, karena tertingginya 9, ini 0, ini 8. Maka kita cek adalah yang 9 dulu. Yang 9 itu ternyata masih kurang 10 lagi, berarti kita kasih 10 di sini. Dan ternyata stoknya ada 50. 50 kurang 10, maka masih ada stok 40 pada pabrik A. Dan permintaan pada gudang 2 sudah habis. Lalu maka kita tandai ini dengan warna merah. Dan terakhir adalah gudang 4. Dia masih membutuhkan 40 dan tepat sekali pabrik A masih membutuhkan juga masih mempunyai 40 stok juga, sehingga 40 permintaan pada gudang 4 kita bisa tuliskan di sini. Sehingga ini habis untuk permintaannya, dan stok pada gudang pabrik A juga sudah habis. Sehingga semua gudang sudah terisi dengan baik. Sekarang kita harus optimalisasi dulu, karena jika kita perhatikan ada baris dan kolom yang tidak sesuai. Contoh ini, 120 ditambah dengan 120 itu 240, tapi stok pada pabrik B itu cuma 120. Ternyata ini ada pada kesalahan penulisan di sini. Misalnya, tadi kan di sini kita hanya memiliki 80 stok, ya berarti di sini pada pabrik B di gudang 4 ini dia hanya bisa menyerap 80 stok saja. Sama halnya dengan yang di sini, pada awalnya tadi dia tidak langsung menyerap 150, tapi menyerap 140 stok saja dari pabrik C. Sehingga jika kita perhatikan ini sudah sempurna, di mana ini sudah 160, ini 120, ini 110, ini 150, dan ini 200. Nah, untuk yang terakhir adalah pertanyaannya tentukan biaya distribusi. Biaya distribusi kita dapat menjumlahkan semua angka ini, di mana angka ini tuh didapatkan dari hasil kali harga per titik, dan juga dikalikan dengan stok yang ada pada gudang dan pabrik tersebut. Sehingga kalau dijumlahkan, kita dapat menjumlahkan semuanya dan mendapatkan 3.070 atau dalam ribuan rupiah 3.070.000 rupiah. Baik, selanjutnya adalah kita harus mengevaluasi model transportasi yang sudah dihasilkan itu menggunakan metode stepping stone. Nah, apa itu metode stepping stone? Metode stepping stone itu metode pengujian dalam riset operasi untuk mengevaluasi apakah rute distribusi barang yang sudah dihasilkan tadi ini itu sudah mencapai biaya paling murah atau paling optimal. Nah, cara optimalisasinya itu menggunakan evaluasi rute kosong. Jadi kita mencari titik-titik rute kosong atau yang tidak terisi stok, lalu melompat secara vertikal ataupun horizontal pada ujung-ujung atau sudut-sudut dan kembali lagi ke titik awal dengan metode kurang tambah kurang tambah. Namun jika kita mulai dengan tambah, misalnya kita tambah di sini, berarti ujungnya itu kurang lanjut tambah dan kurang hingga kembali ke titik awal. Misalnya kita contoh di A1, kita di sini. Kalau karena ini sudah tambah, kita kurang, ditambah di sini, dikurang ke sini. Lalu sama dengan, ternyata jawabannya adalah 1. Berarti sebelumnya saya jelaskan dulu, jika hasilnya lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya itu bisa dibilang sudah optimal. Karena ketika ditambah, maka bisa jadi biaya operasional yang kita dapatkan tadi itu bisa juga menjadi bertambah juga. Kecuali hasilnya negatif, maka titik ini yang sudah kita tes di awal itu harus ditambahkan stoknya dari titik yang sudah kita tes evaluasi tadi, agar lebih optimal. Baik, titik kedua kita tes lagi di daerah sini, kita kurang, tambah untuk bertemu sudut, kurang, dan kembali ke sudut awal, berarti sudah benar. Sama dengan 2, masih positif, berarti sudah optimal. Titik ketiga lagi, di sini, terus dikurang di sini, ditambah di sini, dikurang ke sini, kembali ke titik awal,
masih positif berarti masih sudah optimal juga. Lanjut dari sini, ini harus dikurang, kita bertemu sudut satunya lagi, kita masih harus mencari sudut satunya lagi, masih mencari sudut satunya lagi, dan sudut terakhir di sini karena kita kembali ke titik awal, masih positif berarti masih optimal juga, sudah optimal. Lanjut ke titik kosong yang kedua dari terakhir, ini dikurangkan dengan ini dulu, lalu dikurangkan dengan ini, tambah dengan ini, dikurangkan dengan ini, hasilnya juga masih positif berarti sudah optimal. Lanjut yang terakhir itu titik ini yang ini terus dikurang lagi dengan ini, ditambah dengan ini, dan dikurangkan kembali dengan ini. Ternyata ketika kita cek ke semua titik-titik kosong ini tuh menghasilkan angka positif, berarti sudah tidak ada lagi titik yang perlu dioptimalisasi, atau hasil evaluasi yang didapatkan itu kita dapat simpulkan nilai yang sudah didapat di awal itu digolongkan sudah optimal karena ketika menggunakan metode stepping stone tidak ada titik yang menghasilkan nilai negatif. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu saya akan membahas nomor 2, yaitu mengenai economic order quantity. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan soal, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu EOQ dan reorder point. Nah, EOQ atau economic order quantity adalah model matematis untuk menentukan jumlah pesanan yang paling optimal agar total biaya atau pesan plus simpan mencapai nilai minimum. Tujuannya adalah efisiensi biaya. Sedangkan ROP atau reorder point adalah batas tingkat stok minimum yang menjadi sinyal atau alarm bagi perusahaan untuk segera melakukan pemesanan kembali dengan memperhitungkan waktu tunggu pengiriman atau lead time agar tidak terjadi kekosongan barang pada gudang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan masuk pembahasan soal. Pertama-tama, diketahui kebutuhan bahan baku gula per tahun sebanyak 24.000 kilo. Nah, yaitu saya simbolkan sebagai D untuk mencapai rumus tertentu. Kedua, yaitu biaya pemesanan sebanyak Rp150.000 per pesanan, simbolnya yaitu S. Nah, yang ketiga yaitu biaya penyimpanan per kilo per tahun sebanyak Rp8.000, simbolnya yaitu H. Dan terakhir, lead time yaitu sebanyak 3 hari, simbolnya L, dan perusahaan beroperasi 300 hari per tahun. Pertanyaannya, hitung economic order quantity, berapa total biaya persediaan per tahun plus pemesanan plus penyimpanan pada economic order quantity, dan tentukan reorder point atau ROP. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih rumus economic order quantity. Nah, rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali kebutuhan bahan baku gula per tahun dikali biaya pemesanan dibagi biaya penyimpanan per kilo atau per tahun. Nah, selanjutnya kita substitusi yaitu 2 kali 24.000 kali 150.000 dibagi 8.000, yaitu hasilnya 7.200.000 dibagi 8.000, yaitu hasilnya 900, akar dari 900.000 sama dengan 948,68. Nah, karena angka di atas 0,5, maka saya bulatkan menjadi 949 kilo. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu berapa total biaya pemesanan tahunan plus penyimpanan pada EOQ. Nah, kita harus mengetahui apa sih rumusnya, yaitu TC sama dengan dalam kurung kebutuhan bahan baku gula per tahun dibagi economic order quantity
dikali dengan biaya pemesanan, ditambah dengan economic order quantity dibagi 2, dikali dengan biaya penyimpanan per tahun. Nah, langsung saja kita kasih substitusi ke dalam rumus tersebut, yaitu 24.000 dibagi 948,68. Kenapa saya di sini tidak membulatkan? Karena takutnya ada jarak antara hasil yang sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, selanjutnya yaitu dikali Rp150.000 ditambah ditambah 948,68 bagi 2 dikali 8.000. Nah, hasilnya yaitu 25.298 dikali 150.000 ditambah 474,34 dikali 8.000. Nah, dari hasil penjumlahan tersebut menghasilkan 3.794,700 rupiah ditambah 3.794.720 rupiah dijumlahkan hasilnya yaitu mendekati 7.589.420 rupiah. Jadi hasil hasil dari total biaya persediaan tahunan pada EOKI dalam kurung TC kurang lebih senilai 7.589.420 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 3, yaitu tentukan reorder point atau batas tertentu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui rumusnya. Apa sih rumusnya? Rumus dari reorder point yaitu D dikali L atau lead time. Nah, sebelum itu, karena D atau kebutuhan harian itu belum diketahui, maka kita harus mencari D terlebih dahulu. Dengan cara, rumusnya yaitu kebutuhan bahan baku gula per tahun dibagi jumlah hari operasional. Nah, karena sudah diketahui, maka kita langsung saja substitusi nilainya, yaitu 24.000 kilo dibagi 300 hari. Nah, hasilnya yaitu 80 kilo per hari. Nah, karena setelah sudah diketahui kebutuhan hariannya, maka kita langsung substitusi ke rumus ROP atau reorder point. Maka hasilnya yaitu reorder point sama dengan 80 kali 3, yaitu hasilnya 240 kilo. Jadi ROP atau titik pemesanan kembali berada di 240 kilo. Sekian dari saya. Baik, pada bagian ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem antrian yang terjadi pada gudang GD3 di PT Citra Rasa. Dalam kasus ini, perusahaan memiliki aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh truk pengangkut. Berdasarkan data yang diberikan, diketahui dalam soal itu bahwa rata-rata kedatangan truknya adalah sebanyak 10 truk per jam. Dan pola kedatangan itu mengikuti distribusi Poisson. Selain itu, terdapat satu petugas bongkar yang mampu melayani rata-rata 12 truk per jam, dengan waktu pelayanan yang mengikuti distribusi eksponensial. Yang pertama, soal pertama ditanyakan kita disuruh menentukan model antrian menggunakan notasi Kendall. Notasi Kendall ini digunakan untuk mengklasifikasikan suatu sistem antrian berdasarkan karakteristik kedatangan pelanggan, karakteristik pelayanan, serta jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia. Pada soal ini, kedatangan truk itu mengikuti distribusi Poisson. Next. Nah, yang pertama itu dalam teori antrian itu distribusi Poisson itu direpresentasikan dengan huruf M yang merupakan singkatan dari Markovian. Ini menunjukkan bahwa kedatangan ini terjadi secara acak namun memiliki rata-rata yang konstan. Untuk selanjutnya itu waktu pelayanannya juga mengikuti distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini sama juga direpresentasikan dengan huruf M karena termasuk proses Markovian juga. Kemudian pada soal diketahui bahwa hanya terdapat satu petugas yang melakukan pelayanan bongkar muat. Oleh karena itu, jumlah server atau fasilitas pelayanan adalah 1. Dengan demikian, model antrian yang digunakan adalah M per M per 1.
Secara rinci di sini M pertama itu menunjukkan bahwa kedatangannya itu mengikuti distribusi Poisson. M kedua itu menunjukkan bahwa waktu pelayanan itu mengikuti distribusi eksponensial. Angka 1 itu menunjukkan bahwa hanya terdapat satu petugas pelayanan. Jadi sistem antrian di gudang GR3 ini termasuk dalam model antrian M per 1. Bagian B selanjutnya itu kita disuruh menghitung rata-rata jumlah truk yang menunggu dalam antrian atau yang dilambangkan dengan LQ. Adapun karena pada soal ini termasuk model M per 1, jadi rumus yang digunakan adalah rumus rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian adalah LQ sama dengan lambda kuadrat per mu dalam kurung mu kurang lambda. Karena pada soal diketahui tingkat kedatangan yaitu lambda sebanyak 10 truk per jam, dan yang kedua kita ketahui bahwa tingkat pelayanannya atau mu-nya itu 12 truk per jam, maka ketika kita substitusikan ke dalam rumus, LQ sama dengan 10 kuadrat per 12 dalam kurung 12 kurang 10. 10 kuadrat itu 100, 12 kurang 10 itu 2, maka LQ sama dengan 100 per 12 dikali 2. 12 kali 2, 24, artinya LQ sama dengan 100 per 24. LQ kira-kira sekitar 4,17. Maaf, dalam slide itu ada kesalahan penulisan, harusnya 4,17. Nah, artinya di sini rata-rata terdapat sekitar 4 sampai 5 truk yang sedang menunggu untuk dibongkar pada antrian. Selanjutnya ya bagian C, pertanyaannya adalah disuruh menghitung probabilitas sistem menganggur atau P0, yaitu peluang bahwa tidak ada truk yang berada dalam sistem. Karena ini termasuk model M per 1, rumus probabilitas sistem menganggurnya adalah P0 sama dengan 1 dikurang lambda per mu. Pada soal sudah kita ketahui bahwa lambdanya itu 10, mu-nya itu 12. Maka ketika kita substitusikan ke dalam rumus, maka P0 itu sama dengan 1 dikurang 10 per 12. 10 per 12 itu sekitar 0,8333. Jadi P0 itu sama dengan 1 dikurang 0,833 menghasilkan 0,167. Pada slide juga mengalami, ada salah tulis, jadi seharusnya itu P0 sama dengan 0,167. Jika diubah ke dalam bentuk persentase, maka P0 itu sekitar 16,7%. Artinya peluang gudang berada dalam kondisi kosong atau tidak ada truk yang sedang dilayani maupun menunggu adalah sebesar 16,7%. Baik, itu penjelasan dari bagian 3. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap awal dari perhitungan CPM untuk proyek instalasi mesin baru. Nah, berdasarkan pada data dari soal, proyek ini terdiri atas dari aktivitas A hingga H. Untuk struktur urutan diagram jaringannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada diberikan diagram di mana aktivitas A dimulai adalah awal proyek. Nah, setelah aktivitas A selesai, berikutnya ada 3 aktivitas yaitu B, C, dan D yang dimulai secara paralel. Setelah itu, ada aktivitas E yang dimulai setelah B, C, dan D itu selesai. Nah, selanjutnya ada aktivitas setelah E selesai, proyek terpecah menjadi 2 lagi, yaitu aktivitas H dan G, dan terakhir ada aktivitas H yang menunggu F dan G ini selesai. Dan setelah itu, proyek dinyatakan berakhir. Next. Sekarang kita masuk ke tahapan forward pass atau untuk mencari nilai early start dan juga early finish
early start atau waktu mulai tercepat, dan early finish atau waktu selesai tercepat. Nah, aturan mainnya, aktivitas pertama yaitu ES-nya dihitung sama dengan 0. Lalu yang kedua, untuk rumus selesai tercepat atau EF itu ES ditambah durasi. Lalu ES aktivitas berikutnya adalah EF maksimum dari semua pendahulunya. Nah, didapatlah. Kita mulai dari aktivitas A yang pertama dengan durasi 4 hari. Karena ini awal, maka ES-nya adalah sama dengan 0. Nilai EF-nya, maka ES ditambah durasi, yaitu 4. Untuk aktivitas B, durasinya 6 dengan pendahulu A, dan ES-nya adalah sama dengan EF dari A, yaitu 4. Dan dengan durasi 6, maka kita totalkan hasilnya adalah 10. Selanjutnya aktivitas C dengan durasi 5 hari, di mana aktivitas C ini juga menunggu A selesai, maka ES-nya sama dengan EF dari A, yaitu 4, sehingga EF dari aktivitas C itu adalah 4 ditambah 5, yaitu 9. Selanjutnya aktivitas D sama seperti B dan C, yaitu menunggu A selesai, dan durasinya adalah 7 hari, maka ES-nya maka EF-nya adalah 4 ditambah 7, yaitu 11. Nah, untuk aktivitas E, karena dia harus menunggu B, C, dan D selesai, maka kita ambil nilai F terbesar di antara B, C, dan D, yaitu dari aktivitas D, yaitu 11. Makanya ES dari E itu adalah 11. Untuk EF dari aktivitas E, 11 ditambah durasinya 3 hari, maka totalnya adalah 14. Selanjutnya untuk aktivitas F, durasinya 4 hari, dia itu menunggu aktivitas E selesai, maka ES-nya adalah EF dari E, yaitu 14. Nilai EF dari F, aktivitas F adalah 14 ditambah 4, yaitu 18. Selanjutnya aktivitas G, dia itu menunggu pendahulunya E, atau menunggu E selesai dengan durasi 6 hari, maka totalnya adalah 20. Dan terakhir adalah aktivitas H, dia ini menunggu aktivitas F dan G selesai. Nah, kita ambil EF terbesar di antara F dan G itu, yaitu 20, dan EF-nya adalah 20 ditambah durasi dari aktivitas H, yaitu 5 hari, maka totalnya adalah 25. Nah, kesimpulan sementara berdasarkan analisis ke depan ini, perkiraan total durasi yang paling cepat untuk menyelesaikan seluruh proses proyek instalasi mesin ini adalah sekitar 25 hari. Nah, setelah kita tahu batas waktu tercepatnya, selanjutnya kita cari batas waktu paling lambat dan di mana jalur kritisnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Naura. Jadi, sekarang next bisa Faiz. Di sini saya akan membahas tentang backward pass. Apa sih backward pass itu? Backward pass itu proses menghitung waktu mulai paling akhir atau latest start dan waktu selesai paling akhir atau latest finish suatu aktivitas. Tujuannya itu untuk mengetahui batas waktu maksimum setiap aktivitas agar proyek tetap selesai sesuai jadwal. Kalau forward pass itu kan bergerak dari awal ke akhir. Nah, backward pass itu sebaliknya, dari akhir ke awal. Jadi, ada 4 aturan, dalam mencari backward pass ini. Pertama, aktivitas terakhir memiliki latest finish sama dengan total durasi proyek atau hasil dari forward pass. Kedua, latest start dihitung dengan rumus latest finish dikurang durasi. 3. Untuk aktivitas pendahulu, latest finish ditentukan dari latest start terkecil penerusnya. 4. Kalau sebuah aktivitas punya lebih dari satu penerus, kita ambil nilai latest start yang paling kecil. Dengan aturan ini, kita bisa mundur dari akhir proyek awal untuk menentukan latest start dan latest finish semua aktivitas. Nah, dari aturan itu, kita dapat kalau H yang durasinya 5 dan aktivitas terakhirnya itu ada di 25 tadi, maka latest finish-nya itu 25. Dan latest start-nya kalau kita hitung menggunakan rumus latest finish kurang durasi itu 25 dikurang 5, hasilnya 20.
di F ada durasi 4 dan pendahulunya H. Nah, jadi letters finish-nya itu sama dengan letters start-nya H atau 20. Nah, letter start-nya kita hitung 20 kurang 4 sama dengan 16. Lalu lanjut ke G, durasinya 6, pendahulunya H. Berarti letter finish-nya sama dengan F, yaitu 20. Terus ada letter start-nya 20 kurang 6, karena durasinya 6. Itu perbedaannya dengan F. Jadi, letter start-nya itu 14. Lalu kita ke E, durasinya itu 3, pendahulunya ada F dan G. Nah, di sini kan ada 2. Jadi kita ambil minimal siapa yang lebih kecil. Nah, letters finish-nya E itu kan berarti minimal dari letter start-nya F sama letter start-nya G. Letter start-nya F itu 16 dan letter start-nya G itu 14. Yang paling kecil itu 14. Maka kita ambil 14 untuk letter finish-nya E. Lalu kita hitung letter start-nya E itu 14 kurang 3 sama dengan 11. Lalu ada B, durasinya 6, pendahulunya E. Jadi letter finish-nya itu 11. Karena tadi kan kita hitung letter start-nya E itu 11, maka letter finish-nya dari B itu 11. Dan letter start-nya B itu 11 kurang 6 sama dengan 5. Nah, C sama D sama letter start-nya dengan B. Sama letter finish-nya dengan B. Tapi perbedaannya ada di letter start karena berbeda durasi. Kalau di C itu letter start-nya 6, kalau D itu letter start-nya 4. Nah, lanjut ke A, durasinya 4, pendahulunya B, C, D. Oke, gini kita cari minimalnya lagi. Siapa yang lebih kecil? Letter start-nya dari B, C, sama D. Itu ada di letter start-nya D. Sama dengan 4. Berarti letter finish-nya A itu sama dengan 4. Jadi LS letter start-nya A itu 4 kurang 4 sama dengan 0. Oke. Dengan backward pass ini kita tahu batas waktu paling akhir setiap aktivitasnya. Selanjutnya, next. Kita mencari slack atau kelonggaran waktu. Nah, slack itu menunjukkan berapa lama suatu aktivitas bisa ditunda tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Rumusnya itu ada letter start kurang early start atau letter finish dikurang early finish. Nah, di sini kita ambil contoh pakai rumus letter start dikurang early start. Di situ bisa dilihat kalau A itu early start-nya 0, letter start-nya 0, maka slack-nya 0 kurang 0, itu 0. Terus di B, ES-nya 4, LS-nya 5, slack-nya jadi 5 kurang 4 sama dengan 1. C juga begitu, 6 kurang 4 sama dengan 2. D, ada 4 kurang 4 sama dengan 0, lalu E ada 11 kurang 11 sama dengan 0, slack-nya. F juga 16 kurang 14, slack-nya 2. G, 14 kurang 14, slack-nya 0. H, 20 kurang 20, slack-nya 0. Lanjut. Di situ kita bisa lihat tabelnya dari perhitungan sebelumnya. Bisa di-skip, guys. Oke, sekarang kita mencari jalur kritis dan durasi proyeknya. Dari hasil backward pass dan perhitungan slack, kita bisa menentukan jalur kritis. Jadi, menentukan jalur kritis itu ada 2 aturan. 1, aktivitas dalam slack sama dengan 0 itu aktivitas kritis. Tapi, kalau slack-nya lebih dari 0, berarti punya kelonggaran. Berarti itu bukan bagian dari jalur kritis. Dari perhitungan tadi, kita dapat yang slack-nya 0 itu ada di A, D, E, G, H. Maka jalur kritisnya itu dari A menuju D, menuju E, menuju G, menuju H. Nah, untuk durasi proyeknya sendiri itu durasi total dari durasi masing-masing. Seperti durasi A dengan durasi 4,
lalu D dengan durasi 7, E dengan durasi 3, G dengan durasi 6, H dengan durasi 5. Semuanya itu kita jumlah, maka dapat hasilnya 25 satuan waktu. Artinya, proyek ini akan selesai dalam 25 satuan waktu. Dan jalur kritis tersebut harus benar-benar dijaga ketepatannya. Jika salah satu aktivitas di jalur kritis terlambat, maka seluruh proyek akan ikut terlambat. Sekian dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian 5, yang dimana bagian 5 ini adalah linear programming. Di sini kita diberitahu bahwa ada produk minuman rasa jeruk yang dimisalkan dengan variabel X, kemudian ada juga minuman rasa lemon yang dimisalkan dengan variabel Y. Dan setiap unit X ini membutuhkan 2 jam di mesin mixer, dan 3 jam di mesin pengemas, kemudian unit Y membutuhkan 4 jam di mesin mixer dan 2 jam di mesin pengemas. Kita ketahui juga bahwa mesin mixer ini tersedia maksimalnya itu adalah 80 jam per hari, kemudian mesin pengemas tersedia maksimal 60 jam per hari. Kemudian ada laba per unitnya, untuk X adalah 60.000, kemudian per unit Y itu adalah 50.000. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Kita disuruh untuk memformulasikan model LP atau fungsi tujuan dan kendalanya. Nah, sebelumnya fungsi tujuan itu apa sih? Kita next saja ya. Next kan? Oke. Di fungsi tujuan ini adalah kita disuruh untuk memformulasikan fungsi yang menyatakan dari target utama yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan itu, yaitu di mana target utama dari perusahaan itu adalah memaksimalkan keuntungan atau labanya. Jadi untuk memformulasikannya kita bisa memisalkan terlebih dahulu jumlah unit dari minuman rasa jeruk itu adalah X, kemudian jumlah unit minuman rasa lemon itu adalah Y. Nah, fungsi tujuan ini kan adalah keuntungan maksimalnya. Jadi kita bisa ketahui dari soal yang tadi bahwa untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, kita perlu untuk mengalihkan dari laba per unitnya yaitu 60.000 dengan berapa unit yang bisa terproduksi atau terjual. Jadi bentuk dari keuntungan maksimalnya itu adalah 60.000 dikali X ditambah 50.000 Y. Yang dimana X itu adalah jumlah unit dari minuman rasa jeruk, kemudian Y itu adalah jumlah unit minuman rasa lemon. Kemudian di selanjutnya yaitu kita disuruh untuk memformulasikan fungsi kendalanya. Jadi fungsi kendala ini adalah fungsi yang menyatakan batasan atau keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam memproduksi barang. Nah, dari soal yang kita ketahui tadi bahwa perusahaan ini menggunakan 2 mesin, yaitu mesin mixer dan mesin pengemas. Jadi kita untuk memformulasikan fungsinya, kita akan memformulasikan masing-masing dari mesin tersebut. Jadi yang pertama kita akan memformulasikan fungsi kendala dari mesin mixer. Nah, kan kita tadi ketahui ya bahwa unit X itu membutuhkan 2 jam di mesin mixer, kemudian di unit Y itu dia membutuhkan 4 jam. Dan maksimal dari penggunaan perharinya mesin mixer itu adalah 80. Jadi kita bisa menuliskan fungsi kendalanya itu adalah 2X ditambah 4Y atau 2 dikali berapa banyak unit Y, kemudian ditambah 4 berapa banyak unit X tadi ya, maaf. Kemudian ditambah dengan 4 dikali berapa banyak unit Y, itu dia tidak boleh lebih dari 80 atau maksimalnya cuma 80 jam per harinya. Kemudian sama juga untuk di fungsi kendala mesin pengemasnya, kita ketahui tadi bahwa unit X itu membutuhkan 3 jam di mesin pengemas, kemudian unit Y membutuhkan 2 jam di mesin pengemas. Jadi kita untuk memformulasikan fungsinya adalah 3 kali berapa banyak jumlah unit X plus 2 dikali berapa banyak unit Y yang bisa diproduksi. Dan itu hasilnya tidak boleh lebih dari 60 karena batas maksimalnya adalah 60 jam per hari untuk mesin pengemas. Kemudian ada juga fungsi kendala non negatif. Ini maksudnya adalah
jumlah produksi dari X dan Y ini tidak akan pernah menjadi negatif, karena kalau perusahaan tidak memproduksi barang satupun, ya hasilnya mentok cuma di 0 gitu. Jadi tidak akan mungkin hasilnya menjadi negatif. Next, jadi kesimpulannya untuk yang bagian A ini, untuk formulasi model LP-nya, fungsi tujuannya itu adalah Zmax sama dengan 60.000 X ditambah 50.000 Y, kemudian fungsi kendala mesin mixer 2X tambah 4Y lebih kurang dari sama dengan 80, kemudian fungsi kendala mesin pengemas 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini kita disuruh untuk menyelesaikan dengan metode grafik. Apa yang ingin diselesaikan? Jadi kita disuruh untuk mencari labanya. Nah, untuk mencari labanya kita perlu tahu dulu daerah-daerah yang masuk atau daerah-daerah visible-nya. Nah, kalau kita mau cari daerah visible-nya, kita harus cari dari perpotongan dari garis-garisnya. Nah, untuk mencari garis, kita perlu tahu dulu berapa titik-titiknya supaya kita bisa membentuk garis tersebut. Nah, untuk mendapatkan titik-titik ini, kita menggunakan fungsi dari kendala mesin mixer dengan kendala mesin pengemas. Kenapa? Karena fungsi dari kendala mesin mixer dan kendala mesin pengemas ini adalah penentu berapa banyak yang bisa diproduksi oleh perusahaan setiap harinya. Jadi nanti dari situ kita bisa tahu berapa banyak yang bisa didapatkan keuntungan oleh perusahaannya. Nah, untuk mencari titik-titiknya, kita bisa mengambil misalkan X-nya sama dengan 0, maka nanti hasil Y-nya itu sama dengan berapa. Nah, di sini kita bisa lihat di mesin mixer, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya ini akan menjadi 20. Jadi kita akan mendapatkan titik yang pertama yaitu 0,20. Kemudian kita misalkan lagi, kalau Y-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 40. Jadi kita mendapatkan titik yang kedua yaitu 40,0. Nah, nanti titik ini karena sudah ada 2, kita bisa langsung sambungkan sehingga akan menjadi garis. Kemudian kita lanjut lagi kita cari titik lagi di fungsi kendala mesin pengemas. Sama juga caranya, jadi kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan Y-nya sama dengan 30, kemudian Y-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 20. Jadi kita sudah dapat lagi titik yang baru, yang pertama 0,30 dan yang kedua adalah 20,0. Nah, kita bisa lihat bagaimana bentuk grafiknya di Excel ini. Silakan ditampilkan. Nah, dari yang tadi kan kita sudah dapat yang pertama itu 0,20. 0,20 yang ini ya, yang warna merah atau orange itu, kemudian dia sepasang dengan salah lihat ya. 0,20 itu yang warna biru, kemudian 20,0 dengan 40,0 gitu. Jadi dia membentuk garis. Kemudian yang warna merah atau orange ini 0,30 dengan 20,0. Jadi kita sudah mendapatkan 2 garis. Nah, untuk mendapatkan daerah visible-nya, kita lihat daerah mana yang masuk. Karena tadi kita sudah mendapatkan fungsi di mesin mixer itu tandanya kurang dari sama dengan, jadi kita mengambil daerah yang di bawahnya. Dan untuk menentukan yang mana daerah visible itu adalah kita mengambil daerah yang daerahnya itu terarsir oleh kedua garis ini. Dan kita mendapatkan garis yang daerah yang warna hijau ini. Maka itu adalah daerah visible-nya. Dan dari sini dan dari grafik ini kita juga bisa melihat titik-titik apa saja yang berada di pojok dari daerah ini. Yang pertama ada 0,0, kemudian ada 0,20, 20,0, sama titik yang berpotongan itu adalah 10,15. Bisa dilihat di sini, mungkin bisa diperbesar lagi gambarnya. Nah, titik yang berpotongan ini adalah 10,15 dan dari titik-titik ini kita bisa memasukkan ke variabel-variabel tadi untuk mengetahui berapa banyak yang bisa diproduksi oleh perusahaan setiap harinya. Dan dari situ kita bisa mengetahui berapa laba
maksimal yang bisa didapatkan oleh perusahaan tersebut. Tapi untuk mengetahui labanya dan untuk mengkalkulasikan labanya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mutasim. Di sini saya akan menunjukkan bagian akhir dari pertanyaan 5B, yaitu menghitung laba maksimum dan sekaligus menjawab bagian 5C, yaitu mengenai jumlah kombinasi produk yang optimal. Bagian pertama itu perhitungan laba maksimum berdasarkan penjelasan daerah visible dari pencarian titik pojok dari grafik sebelumnya. Kita telah mendapatkan 4 titik koordinat utama yang berpotensi memberikan laba. Sekarang kita akan menguji keempat titik pojok ini dengan memasukkannya ke dalam fungsi tujuan yang sudah kita formulasikan di awal, yaitu maksimumkan Z sama dengan 60.000 dikali X ditambah 50.000 dikali Y. Perhitungan satu persatu itu titik pertama 0,0, yaitu jika kita tidak memproduksi apa-apa maka laba yang dihasilkan juga tidak ada. Yang kedua itu titik 20,0, artinya kita hanya memproduksi 20 unit produk X saja, artinya 60.000 dikali 20 ditambah 50.000 dikali 0, yaitu 1.200.000 rupiah. Yang ketiga itu titik 0,20, artinya kita hanya memproduksi 20 unit produk Y saja, 60.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 20, yaitu 1 juta rupiah. Titik keempat itu titik maksimum, yaitu ini merupakan titik potong optimum di mana kita memproduksi kedua produk secara bersamaan, yaitu 60.000 dikali 10 ditambah 50.000 dikali 15, senilai 1.350.000 rupiah. Dari hasil perbandingan ke uji keempat titik ini bisa kita lihat jelas bahwa laba terbesar berada pada nilai 1.350.000 rupiah. Bagian selanjutnya itu jumlah X dan Y optimal. Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan ini, jumlah kombinasi produk yang paling optimal untuk perusahaan agar mendapatkan keuntungan tertinggi setiap harinya adalah yang pertama itu produk X, minuman rasa jeruk, diproduksi sebanyak 10 unit per hari. Kedua itu produk X, produk Y, minuman rasa lemon, diproduksi sebanyak 15 unit per hari. Dengan menerapkan strategi kombinasi ini, seluruh kapasitas jam kerja harian pada mesin mixer dan mesin pengemas akan terpakai secara efisien tanpa adanya yang melanggar batasan kendala, dan perusahaan berhasil meraup laba maksimum sebesar 1.350.000 per hari. Demikian penjelasan penyelesaian linear programming dari kelompok kami untuk bagian 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sekian.